إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah. Ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita mendengar ayat ini, begitu sering kita dengar ayat ini dibacakan oleh para khatib, para ustadz, para muballigh. Ayat ini selalu dibaca oleh Nabi di dalam setiap khutbah hajah, di mana ayat ini mengajak kita untuk benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Setiap kita mendengar ayat ini, takwa yang sebenarnya itu dibangun di atas 3 pondasi dan pilar. Jadi kalau kita ingin mengetahui diri kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, hendaklah kita mengingat perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya itu yang pertama dibangun di atas 3 hal. Yang pertama, an yuzkar fala yunsa. Allah subhanahu wa ta'ala selalu diingat dan tidak dilupakan. Kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam semua keadaan, dan kita tidak melupakan Allah. Di saat kita berada di masjid, di saat kita berada mungkin di tempat kerja kita, ada sebagian kita di kantor, ada sebagian mungkin di tempat kerjanya, dia selalu menyebut nama Allah. Bahkan mungkin di atas kendaraan kita tetap menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang menghalangi kita di saat kita menyetir atau mengendarai sepeda motor atau menyetir mobil misalnya, kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di saat kita menyetir, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Jadi orang yang mengingat Allah dalam semua keadaannya dan tidak melupakan Allah, dia telah membangun pilar utama takwa yang sebenarnya kepada Allah. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wa an yu'sa wa an yuta' fala yu'sa. Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, berusaha untuk mentaati perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat atau tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah, tidak bermaksiat dan tidak berusaha untuk tidak bermaksiat dan tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah selalu dilakukan. Maka siapa di antara kita yang begitu sergap, cepat, tidak menunggu, apabila ada perintah dia laksanakan, ada larangan dia berusaha jauhkan, orang ini telah membangun pilar kedua dari ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang paling hebat, wa an yushkar fala yukfar, dan Allah selalu disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri, tidak diingkari. Maka siapapun di antara kita begitu dapat nikmat kecil atau besar, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu. Alhamdulillah, dia memuji Allah dengan lisannya paling tidak. Kemudian dia mengakui dengan hatinya semua ini darimu ya Allah. Kemudian ditunjukkan dengan perbuatan, dengan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Maka dia telah membangun pilar dan pondasi ketiga dari
ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, pilar takwa yang sebenarnya kepada Allah haqqa tuqatih dibangun di atas 3. Yang pertama, banyak mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Yang kedua, berusaha untuk melakukan perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah. Melakukan ketaatan, menjauhi maksiat. Yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kecil atau besar, dan tidak mengingkari dan mengkufuri nikmat Allah. Siapapun di dalam kehidupannya melakukan 3 hal ini, selalu banyak bersyukur. Yang kedua, dia berusaha sekuat tenaga melakukan ketaatan, menjauhi larangan. Kemudian dia banyak mengingat Allah. Dia telah menegakkan haqqa tuqatih. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Anda memulai kajian, beberapa waktu yang lalu Anda membaca suatu perkataan yang kemudian terpetik di dalam pikiran Anda. Banyak orang yang dulu Anda bertemu begitu rajin datang kajian, begitu istiqamah, tiba-tiba dikagetkan Anda begitu ketemu suatu saat penampilannya sudah sangat berbeda. Udah jelas dari tampilannya jarang untuk datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, sudah tidak lagi sesemangat dulu melakukan ketaatan tampak dari zahirnya. Maka Ana kemudian teringat beberapa waktu yang lalu membaca sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika beliau masih hidup. Ada seseorang di antara murid beliau bertanya. Beliau mengatakan, "Ya Syekh fulan intakas." Wahai Syekh fulan yang dulu beliau rajin dan semangat melakukan ketaatan, duduk di majelis ilmu, sekarang dia berubah. Kalau bahasa yang sering kita dengar katanya futur, intikas itu lebih bahaya daripada futur. Kalau futur itu orang lemah dari ketaatan. Yang biasa sholat 20 rakaat, sholat malam 11 rakaat, dia cuma sholat witir 3 rakaat. Ini futur. Tapi intikas berubah total. Dia mengalami anti klimaks. Perubahan total keadaannya, dari yang tadinya suka ketaatan sekarang meninggalkan ketaatan sama sekali. Jadi lebih dahsyat daripada futur, disebutnya intikas dalam Islam. Kenapa orang bisa intikas? Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan 2 sebab. Dan tolong sebab ini wasiat bagi anak pribadi dan kepada jamaah, jangan kita tinggalkan jemaah sekalian. Supaya Allah terus jaga kita di atas ketaatan dan di atas istiqamah sampai ajal menjemput kita. Kata beliau, wala'alla intikasuhu ya'ti min amraini. Bisa jadi dia intikas, dia futur, dia mengalami anti klimaks dari ketaatan, berubah kemudian tidak sama sekali melakukan ketaatan, dari semangat melakukan kebaikan tidak sama sekali melakukan kebaikan, dari semangat duduk di majelis ilmu sekarang tidak mau datang kepada majelis ilmu. Bisa jadi penyebabnya ada 2, kata Syekh bin Baz. Yang pertama, imma li'annahu lam yas'alillah ats-tsabata, dan ini ana wanti-wanti diri antum, hidayah itu diberikan oleh Allah, bukan kita yang mendapatkan, diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu penyebab pertama orang sering jauh dari hidayah dan istiqamah. Yang pertama, dia tidak sering meminta agar Allah menetapkannya di atas hidayah dan istiqamah. Karena itu di antara doa yang paling sering diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan, kuatkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan. Berdoa. Kalau agak susah, kita bisa memakai doa dari Al-Quran dalam surat Ali Imran yang masyhur dibaca oleh para khatib biasanya di penutup khutbah Jumat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sampai engkau palingkan, melencengkan, bengkokkan, itu arti tuzigh. Jangan sampai engkau buat hati kami ini melenceng ke kiri dan ke kanan. Ke kiri fitnah syahwat,
Ke kanan, fitnah syubhat lebih berbahaya. Fitnah syahwat akan membuat manusia suka kepada maksiat dan malas untuk melakukan ketaatan. Yang paling berbahaya fitnah kedua, fitnah syubhat yang membuat manusia hancur agama dan rusak keyakinannya, dan dia terjatuh kepada lembah syubhat, keraguan-raguan. Maka kita berdoa kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan kami petunjuk, ya Allah, jangan melencengkan hati kami, jangan bengkokkan hati kami. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan dari sisimu ya Allah rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Yang kedua, kata Syekh bin Baz, selain seseorang jarang berdoa atau berhenti berdoa untuk dikuatkan hatinya di atas istiqamah dan di atas ketaatan, penyebab kedua orang melenceng jauh dari istiqamah ketaatan, atau dia futur atau bahkan anti klimaks di dalam ketaatan, berubah menjadi orang yang malas beribadah, gak mau beribadah. Penyebab keduanya adalah wa imma annahu la yashkur bi ni'matil hidayah. Bisa jadi penyebabnya karena dia tidak mensyukuri nikmat hidayah ini. Karena itu di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita puji, kita bersyukur pada Allah atas nikmat hidayah ini. Berapa banyak manusia di antara kita yang mendengar kajian tapi nggak ada tertarik hatinya untuk melakukan kebaikan. Maka ketika kita mendapatkan hidayah ini, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku hidayah ini. Karena Allah mengatakan tadi, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan dan menunjukkan aku petunjuk Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita tidak mungkin mendapat petunjuk ini kalau bukan karena Engkau ya Allah yang menunjuki kami. Jadi kita bersyukur agar Allah senang, maka kemudian Allah menetapkan hati kita di atas ketakwaan, di atas istiqamah ini. Itu sebagai mukadimah jamaah sekalian. Insyaallah pelajaran kajian kita pada malam hari ini, kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa pembaikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan juga kepada para sahabat serta keluarganya Bani Hashim di kota Makkah. Kita tahu Nabi SAW dibaikot, tidak diberikan makanan, tidak boleh untuk orang mengunjungi mereka. Mereka dibaikot di sebuah tempat yang bernama Syi'bi Bani Hashim, lembah Bani Hashim, di mana lembah ini terletak di antara dua gunung di kota Makkah. Kemudian mereka benar-benar diisolasi oleh orang-orang Quraisy. Dan ini kejahatan yang mereka lakukan. Mereka melakukan hal itu selama 3 tahun. Setiap hari ada di antara para sahabat, bahkan keluarga Bani Hashim, baik itu anak-anak dan orang tua, yang meninggal dunia karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini jamaah sekalian? Sudah kita jelaskan dan sampaikan di pertemuan yang lalu. Di antara pelajaran pertamanya, kata sebagian para ulama ahli sirah, peristiwa pembaikotan ini menunjukkan kepada kita sejauh mana permusuhan daripada orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin di kota Makkah, di mana mereka begitu menginginkan dan berharap agar umat Islam, kaum muslimin, kembali kepada agama mereka yang lama, yaitu agama kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Dan itu pula yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam kapanpun dan dimanapun. Jadi kapanpun dan dimanapun musuh-musuh Islam akan berusaha melakukan apapun, bahkan perbuatan yang kejam sekalipun, hanya untuk membuat umat Islam meninggalkan agamanya dan juga mereka berpaling dari keyakinannya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab, termasuk di dalamnya orang-orang musyrikin, begitu berharap dan menginginkan
agar kalian kembali kepada keyakinan dan agama kalian yang lama. Kenapa? Karena hasad dan dengki yang ada pada diri mereka melihat kalian mendapatkan hidayah. Mereka berharap supaya kalian kembali lagi kepada keyakinan dan agama lama kalian. Dan itu mereka lakukan setelah tampak jelas al-haq, kebenaran dan kebaikan ada pada agama Islam ini. Jadi mereka tidak peduli karena kedengkian dan kebencian mereka terhadap Islam. Mereka berusaha bagaimana caranya membalikkan umat Islam, mengembalikan mereka kepada agama selain Islam. Nah, ini pelajaran pertama jamaah sekalian, dan itu akan selalu dilakukan oleh musuh-musuh Islam di setiap zaman dan di setiap tempat. Pelajaran yang kedua yang bisa kita sampaikan, ini yang paling menarik bagi ana, dan ini kita saksikan di depan mata kita sekarang, bahwasannya agama Islam, agama yang selalu dituduh oleh orang kafir, agama yang kejam. Agama ini selalu dituduh sebagai agama yang tidak punya belas kasih, tidak memiliki rasa rahmat, kasih sayang kepada kaum wanita, kepada anak-anak, kepada manusia secara umum. Ternyata agama ini satu-satunya agama yang menyuruh manusia walaupun dalam kondisi perang untuk tidak membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh, untuk tetap mengasihi dan menyayangi orang-orang yang tidak pantas dibunuh. Silahkan periksa agama apapun di dunia ini. Di dalam peperangan, hanya Islam yang mengajarkan kepada kita dalam kondisi kita berperang, tetap tidak boleh kita membunuh 3 kelompok manusia yang lemah. Hanya agama ini. Tidak boleh mengganggu orang tua, tidak boleh untuk membunuh wanita, dan tidak boleh pula membunuh anak kecil. Agama Islam. Ketika terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriyah, Nabi masuk dengan 10.000 pasukan dari 4 arah. Setiap pasukan berjumlah 2.500 pasukan, menutup segala pintu keluar kota Makkah, sehingga orang-orang Quraisy tidak ada jalan bagi mereka untuk lari dari kota Makkah. Saat itulah di antara pasukan lain yang bukannya dipimpin oleh Nabi, mungkin ada sebagian yang diserang oleh orang-orang musyrikin, dan di situ terdapat wanita, dan pasukan muslimin tidak sengaja membunuh seorang perempuan. Begitu melihat ada wanita yang terbunuh, ada sahabat yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu mendengar dan melihat hal itu, Nabi begitu marah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, "Anna imra'atan wujidat fi ba'd maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqtulatan." Di dalam beberapa peperangan Nabi, para ulama memberikan penjelasan maksudnya di Fath Makkah. Di salah satu peperangan Nabi, maksudnya di Fath Makkah, terdapat ada seorang wanita yang menjadi korban dan terbunuh oleh pasukan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was-sibyan. Maka Nabi dengan marah kemudian berkata, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk membunuh perempuan dan anak-anak." Subhanallah. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, wasiat beliau setiap memberangkatkan pasukannya untuk berjihad, bukan dalam kondisi aman, dalam kondisi perang, battlefield. Ini sekarang musuh sudah di hadapan. Nabi mewasiatkan para sahabatnya dengan wasiat yang sangat indah. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ughzuhum bismillah." Perangi mereka dengan nama Allah. "Qatilu man kafara billah." Perangi orang-orang yang mereka ingkar dan kufur kepada Allah. "La taghullu." Jangan kalian mencuri harta rampasan perang. "Wala taghduru." Jangan kalian berkhianat. "Wala tumatsilu." Jangan kalian memutilasi dan mencacah-cacah jenazah musuh-musuh kalian. Adab yang begitu tinggi dalam perang. Seluruh umat Islam dilarang oleh Nabi untuk sekadar memutilasi, memotong, atau sekadar iseng-iseng coba pedang ini sudah diasah tajam apa enggak ke tubuh musuh yang sudah mati. Haram hukumnya dalam Islam. Jangan kalian memutilasi musuh kalian yang sudah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wala taqtulu walidan." Jangan bunuh anak kecil, kata Nabi. "Wala imra'atan." Jangan bunuh perempuan.
wala kabiran, dan jangan bunuh orang tua yang sudah renta manula, jangan dibunuh mereka. Wasiat ini dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mengirim pasukan Usamah bin Zaid untuk menyerang pasukan Romawi di perbatasan Syam yang sekarang masuk Yordania. Di saat itu Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat yang sangat indah, hampir mirip dengan wasiat yang disampaikan oleh Nabi, tapi ada tambahannya. Beliau mengatakan, la taghullu wa la taghduru wa la tumathilu wa la taqtulu tiflan saghiran wa la shaykhan kabiran wa la imra'atan wa la ta'quru nakhlan wa la tuharriku wa la taqta'u shajaratan muthmiratan wa innakum satajiduna rijalan fi sawami'ihim fala tu'dhuhum. Wasiat yang sangat indah. Wahai Usamah, wahai kaum muslimin, jangan kalian berkhianat, jangan mencuri harta rampasan perang sampai dibagikan, jangan memutilasi musuh kalian, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh orang tua yang sudah renta, mereka tidak pantas untuk dibunuh. Mereka dijaga di dalam peperangan atau setelah peperangan. Dan jangan menebang pohon, jangan membakar pohon kurma, jangan kalian menebang pohon-pohon yang sedang berbuah. Wasiat Abu Bakar. Dan kalian akan menemukan di Syam nanti orang-orang berada di tempat ibadah mereka, jangan ganggu mereka. Adab apa ini? Agama yang dituduh kejam justru memiliki begitu banyak adab dan tetap menjaga anak-anak, perempuan, dan juga orang tua untuk tidak dibunuh. Bandingkan sekarang dengan kondisi mereka ketika menyerang umat Islam. Pedulikah mereka dengan anak kecil? Tidak. Bandingkan dengan keadaan mereka ketika mereka menguasai wilayah Islam. Apakah mereka peduli dengan orang tua? Tidak. Tua, muda, perempuan, anak-anak mereka bunuh. Bahkan catatan mengatakan sampai detik hari ini, hampir setahun setengah perang Gaza, lebih dari 50.000 anak-anak menjadi korban dari kekejaman Yahudi, ya, Israel di Palestina. Ini menunjukkan mereka nggak punya aturan. Tapi agama yang mereka tuju kejam justru memiliki begitu banyak aturan di dalam peperangan yang menunjukkan agama ini memiliki kasih sayang kepada manusia. Pelajaran yang ketiga, jamaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang sangat relate dan sesuai dengan kondisi sekarang Israel. Beberapa waktu yang lalu kita berbahagia semua ketika mendengar terjadinya gencatan senjata antara saudara-saudara kita di Gaza sana dengan Yahudi Israel. Tapi kemudian kita dengar beberapa hari kemudian mereka membombardir Gaza kembali. Membaca berita itu Anda cuma tersenyum saja. Kenapa Anda tersenyum? Karena Anda teringat firman Allah yang tidak mungkin dusta, menggambarkan karakter mereka orang-orang kafir dan juga ahli kitab. Allah di dalam surat At-Taubah ayat 8 menggambarkan bahwasanya apabila mereka yang menang, orang kafir, mereka tidak akan peduli dengan kekerabatan dan tidak akan mengindahkan perjanjian. Mereka akan ingkari, mereka tidak akan pedulikan hubungan kekerabatan, mereka akan putuskan demi untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena itu Allah di dalam surat At-Taubah ayat 8 berfirman, "Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimmah." Bagaimana mungkin bisa ada perjanjian antara Allah, Rasulnya dengan mereka orang-orang musyrikin? Sementara kalau mereka menang atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memperdulikan kekerabatan dan tidak akan pernah perhatian terhadap perjanjian. Artinya mereka pasti langgar. Maka ketika mereka melakukan hal itu, Anda tidak aneh. Allah 1400 tahun yang lalu sudah mengabarkan kepada kita. Ini tabiat orang-orang kafir. Kenapa? Karena nggak ada ajaran di mereka. Kita disuruh oleh agama kalau sudah berjanji, baik itu kepada sesama muslim atau kepada orang kafir, ada janji, kita wajib untuk menepati. Dosa kalau kita tidak menepati. Karena itu nggak ada sejarahnya umat Islam mengingkari perjanjian, mengingkari dan merusak perdamaian. Nabi alaihi salatu wassalam, jamaah yang mulia Allah,
dalam perjalanan kehidupan sirah beliau membuktikan walaupun sakit dan pahit akibatnya, beliau tidak pernah ingin dan mencoba untuk merusak perjanjian. Ketika pada tahun 6 Hijriyah orang-orang musyrikin menyepakati dengan Rasulullah dan kaum muslimin perjanjian pertama antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Di antara poinnya wad'ul harbi asyra sinin, gencatan senjata 10 tahun. Umat Islam bebas datang ke kota Makkah, mereka bebas untuk lewat di Madinah membawa kafilah dan karavan dagang mereka ke negeri Syam, tidak diganggu oleh umat Islam. Di dalam kondisi itu, poin kedua mengatakan apabila ada orang Mekah yang masuk Islam, Muhammad wajib mengembalikannya. Apabila dia dijemput oleh keluarganya, Muhammad wajib untuk mengizinkannya. Sebaliknya, apabila ada penduduk Madinah atau kaum muslimin yang murtad dari agamanya, kemudian dia meminta perlindungan dari orang-orang Quraisy, lari ke kota Makkah, Muhammad tidak berhak untuk mengambilnya. Nggak adil sebenarnya. Tapi Rasulullah iakan, nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Perundingan ini ditandatangani oleh Nabi sebagai wakil dari kaum muslimin dan dari pihak Quraisy, ditandatangani oleh salah satu tokoh mereka yang nanti akan menjadi sahabat yang sebab beliau penduduk Makkah tidak murtad setelah wafatnya Rasulullah, setelah beliau masih Islam. Beliau yang mencegah penduduk Makkah untuk tidak murtad. Saat itu beliau masih dalam kondisi kafir. Namanya Suhail ibnu Amr. Suhail bin Amr menandatangani perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini dengan Nabi, yang menjadi pukulan besar. Beberapa bulan setelah perjanjian ini, putra kandungnya yang bernama Abu Jandal justru masuk Islam. Apa nggak sakit antum? Antum dengan gagah yang menyebutkan isi poin-poin perjanjian antum. Rasulullah cuman, ya tulis Ali, boleh tulis apa maunya Suhail, nggak apa-apa, tulis. Dia yang menentukan. Perjanjian kedua itu paling menyakitkan kan? Tapi ternyata Allah berikan kepada dia sebuah pukulan yang sangat luar biasa. Putranya, anak kandungnya, yaitu Abu Jandal ibnu Suhail, masuk Islam, melarikan diri dari Makkah ke Madinah 450 kilo. Dia kabur dari ayahnya untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan antum kalau antum jadi Rasul, apa di hati antum? Apa yang antum pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Rasain Suhail nih, lihat nih, anakmu sekarang mendapat hidayah dan masuk Islam. Nabi begitu bergembira melihat Abu Jandal. Tidak berapa lama, 1 hari setelah beliau di Madinah atau 2 hari, datang keluarganya 3 orang diutus oleh ayahnya Suhail untuk menjemput Abu Jandal dengan memberikan surat kepada Rasulullah SAW. Nabi tidak bisa membaca, disuruh orang lain membaca, dan intinya Suhail mengatakan, inna bainana sulh, di antara kita ada perjanjian Muhammad, kembalikan putraku. Maka Nabi memanggil Abu Jandal, Abu Jandal silahkan engkau kembali. Kata, ya Rasulullah, aturji'uni ilaihim hatta yarudduni kufran ba'da an kuntu musliman. Apakah engkau mau ya Rasulullah mengembalikan aku kepada mereka? Setelah aku menjadi muslim, mereka memaksaku akan menjadi kafir dan musyrik lagi. Nabi tidak bergeming, beliau mengatakan, ya Abu Jandal, inna bainana wa bainahum sulh. Di antara kami dan mereka, di antara kita dan mereka ada perjanjian Abu Jandal. Aku tidak bisa merusak perjanjian ini. Silahkan bawa Abu Jandal. Umar bin Khattab sambil menggoyang Abu Bakar mengatakan, apakah kita biarkan saudara kita dibawa oleh mereka? Rasulullah menahan Umar. Biar. Di antara kita dengan mereka ada perjanjian dan kita harus menjaga. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi mereka tidak akan pernah memiliki ini, jamaah sekalian, karena tidak ada di dalam aturan dan ajaran agama mereka. Ini mulianya agama yang mereka anggap sebagai agama yang kejam.
Pelajaran yang ketiga jamaah sekalian yang bisa kita ambil, ini yang paling menarik untuk ana pribadi dan juga untuk antum semua. Ujian yang dialami oleh Nabi bertubi-tubi dalam kehidupan beliau. Sebelum beliau dimuliakan oleh Allah, menjadi manusia yang paling banyak diagungkan, dipuji, disebut oleh manusia. Ana mau tanya antum ikhwah, tahukah antum makna dari ayat Allah, wa rafa'na laka dzikrak, alam nashrah laka sadrak? Antum kita semua kalau ngalami sesuatu yang sulit, susah baca ayat ini. Ayat ini menenangkan jiwa dan hati. Ayat pelipur lara dalam Al-Quran ayat ini. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan hatimu? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat dan memuliakan namamu tinggi-tinggi wahai Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra. Ini ayat penghibur bagi kita. Tapi bagi Rasulullah, ayat ini begitu nyata. Menurut penelitian sekarang ikhwah, ana mau tanya tuh. Penelitian, nama siapa yang paling banyak? Nama apa yang paling banyak di dunia? Dari seluruh bayi yang lahir. Bukan kita yang mengatakan. Orang barat meneliti. Nama yang paling banyak dari bayi di dunia ini, itu nama Muhammad. Maka ini salah satu cara Allah mengangkat nama Nabi kita Muhammad. Kenapa manusia menamakan mereka, nama putra-putranya, anak-anaknya dengan nama Muhammad? Karena kecintaan mereka kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat nama beliau. Yang kedua, siapa manusia yang namanya selalu dipanggil dan disebut tanpa henti di dunia ini? Muhammad. Azan ini diteliti oleh para ahli, tidak pernah berhenti di dunia. Setiap berhenti di satu tempat menyambung lagi azan ini. Terus seluruh dunia ini 24 jam menyambung azan itu. Pertanyaan anak-anak, kenapa begitu dimuliakannya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama beliau. Gak ada nama manusia, nama yang disebut begitu agung dan terus menerus kecuali nama Rasulullah. Kenapa beliau diangkat tinggi oleh Allah? Penyebabnya karena beliau telah mengalami berbagai macam cobaan di jalan Allah dan beliau sabar. Maka hadiahnya Allah muliakan beliau. Maka siapapun di antara kita ingin mendapatkan maqam mahmudah, derajat yang terpuji dan tinggi di sisi Allah, maka hendaklah dia sabar di atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena ketaatannya, karena ketakwaannya, karena dia mempertahankan agamanya. Maka pelajaran ketiga yang kita dapatkan, sesungguhnya apa yang telah dilalui oleh Nabi dari pengepungan ini dan susahnya beliau selama 3 tahun di dalam pengepungan menunjukkan bahwasannya tidak ada manusia kecuali dia akan diuji oleh Allah pada agamanya, pada dirinya, pada anak-anak dan istrinya atau keluarganya, dan pada hartanya. Ingat ikhwah, ujian bagi kita akan datang pada 4. Yang paling mengerikan kalau ujian itu waliyadzubillah itu menyerang agama kita. Ini kalau sudah agama selesai kita habis. Karena itu kalau datang cobaan kita berharapnya bukan pada agama. Karena itu Nabi mengajarkan kita berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan cobaan yang kau berikan kepadaku itu pada agamaku. Hancur kita kalau sudah agama yang dicoba. Ujian yang kedua pada diri kita. Diberikan penyakit, diberikan kemiskinan pada diri kita. Ujian yang ketiga akan datang kepada kita, itu bisa jadi untuk keluarga kita, pada istri kita, anak-anak kita. Kemudian yang keempat pada harta kita. Maka manusia tidak akan pernah lepas dari 4 hal. Jadi ujian yang akan diberikan oleh Allah tidak akan lepas dari 4 ujian ini. Imma pada agama, atau pada harta, atau pada pribadi kita sendiri, atau pada keluarga kita. Ketika kita sabar, maka insya Allah Allah akan memberikan ganti yang agung di dunia dan di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut menyebutkan bahwasannya ujian dan cobaan kepada orang yang beriman itu adalah hal yang pasti Allah berikan. Catat baik-baik jamaah sekalian.
manusia kalau cinta kepada orang, tanda cintanya apa? Ana mau tanya kepada antum, tanda cinta kita kepada anak kita, istri kita, kerabat kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, tandanya apa? Kita tidak mau memberikan apa? Kesusahan kepada mereka, iya enggak? Tapi Allah kebalik. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba, Allah uji. Karena ujian ini ada dua fungsinya. Jadi musibah dan cobaan dalam Islam itu fungsinya ada dua. Yang paling inti ada dua. Yang pertama, liraf'id darajat, untuk mengangkat level kedudukan derajat hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat justru orang yang paling takwa, orang yang paling saleh, seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang baik, yang ketakwaan dan ibadahnya hebat, bisa jadi dia yang paling berat cobaan dan ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kata Nabi, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah uji mereka untuk Allah angkat derajatnya. Yang kedua, fungsi dari cobaan dan musibah adalah kafaratun lidzunub, untuk sebagai penghapus bagi dosa-dosa. Kita istighfar jarang, bertaubat kadang-kadang, dosa kita lakukan siang dan malam, pagi dan sore, pagi dan petang. Maka ketika Allah berikan cobaan, bisa jadi itu salah satunya untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena itu Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia akan mengira bahwasannya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kata ayat dalam surat Al-Ankabut. Karenanya Nabi pernah ditanya, "Siapa wahai Rasulullah orang yang paling berat cobaannya di dunia ini?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi pernah ditanya, siapa manusia yang paling berat cobaannya di dunia ini? Apa kata Nabi, jamaah sekalian? Kata beliau, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya para nabi. Justru para nabi yang paling berat cobaannya. Tidak ada di antara kita orang yang pernah disuruh untuk menyembelih anaknya, enggak ada. Enggak ada orang di antara kita yang melihat di depan matanya anaknya tenggelam dan mati dalam keadaan kafir. Enggak ada di antara kita mungkin yang diuji istrinya sampai meninggal, justru meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah. Enggak ada di antara kita orang yang kepala dari putranya diberikan sebagai hadiah oleh seorang raja kepada dirinya. Gak ada seorang di antara kita yang pernah berdakwah kemudian dikejar oleh satu kampung, dilempari dengan batu sejauh 3 atau 5 kilo sampai berdarah seluruh badannya. Tetapi para nabi mengalami itu semua. Penderitaan mereka luar biasa. Karena itu bentuk agar Allah mencintai mereka dan mengangkat derajat mereka. Kemudian kata Nabi SAW setelahnya, al-amthal thumma al-amthal. Kemudian orang yang imannya mendekati iman para nabi, kemudian orang-orang yang keimanannya di bawah mereka. Dan garis bawah tentang musibah ini, garis bawahnya terletak pada kalimat setelahnya. Nabi mengatakan, wa yubtalar rajul ala qadri dinihi. Dan manusia diuji oleh Allah sesuai dengan kadar dan tingkat keimanannya. Jadi itu bukan perkataan manusia, itu perkataan Nabi. Manusia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar dan tingkat keimanannya. Fa in kana fi imanihi quwwatun aw salabatun, kalau imannya kuat, apa? Ishtadda bala'u, semakin kuat cobaan, bala, musibah yang datang kepada dia. Sebaliknya, wa man dha'ufa dinuhu dha'ufa bala'u, orang yang agamanya lemah, agamanya tidak terlalu kuat, maka cobaannya juga tidak terlalu kuat kepada dia.
Kemudian ditutup oleh Nabi dengan mengatakan, wa innar rajula layusibuhul bala hatta yamshiya fin nas ma alaihi khatiyah. Dan ini fungsi dari cobaan dan musibah dari Allah. Dan terus manusia akan dicoba oleh Allah dengan cobaan dan musibah sampai kemudian dia berjalan di atas muka bumi sebelum diwafatkan oleh Allah dan dia tidak memiliki dosa, kata Nabi. Berarti salah satu fungsi utama dari musibah menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, jamaah sekalian. Itu dengan syarat kita bersabar. Kalau tidak bersabar ya tidak. Ya, kita azan dulu dan nanti insya Allah kita lanjutkan. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Karena itu wajar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebagian kita agak keliru dalam melafazkan nama beliau. Kita mengatakan Al-Jailani. Al-Jilani itu yang benar. Karena beliau berasal dari kota namanya Jilan. Iya, Jilan salah satu kota. Maka kalau orang yang berasal dari kota Jilan berarti Al-Jilani. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang ulama yang saleh. Beliau pernah mengatakan, ya bunayya, innal musibata ma ja'at lituhlikaka. Wahai anakku,
sesungguhnya musibah itu tidaklah datang atau dia didatangkan oleh Allah untuk membinasakan dan menghancurkan dirimu, bukan. Wa innama ja'at liyabtaliyallahu biha sabraka wa imanaka. Tapi musibah datang untuk Allah uji kesabaranmu dan keimananmu. Jadi ujian itu fungsinya untuk menguji kesabaran kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar terhadap musibah, kemudian kita tetap beriman yakin terhadap qada dan qadar Allah yang baik dan yang buruknya. Karena musibah itu termasuk qada dan qadar Allah yang buruk. Jarang orang menyukainya. Tapi rizki, karunia, kenikmatan, kebaikan, apa yang kita sukai itu qada dan qadar Allah yang disenangi oleh manusia. Tapi musibah, qada dan qadar Allah yang tidak disukai. Nah, kalau ada manusia yang tetap beriman dengan itu semua dan dia tetap pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba ini. Kemudian pelajaran yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarnya beberapa tokoh Quraisy, tepatnya 5 orang, untuk membatalkan dan merobek perjanjian yang zalim yang berkaitan pembaikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Rasulullah, keluarganya Bani Hashim, dan para pengikutnya dari orang-orang yang beriman. Mereka ini ada yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Hisham bin Amr, kemudian Al-Mut'im ibnu Adi, kemudian Abul Bakhtari ibnu Hisham. Maka munculnya beberapa orang ini, padahal mereka tidak beriman, mereka berani menentang Abu Jahal dan melawan orang-orang Quraisy. Mereka memaksa dan menekan untuk menghentikan pembaikotan ini, dan hal itu mereka lakukan karena harga diri, kemanusiaan, akhlak yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan kekejaman yang mereka lihat di hadapan mereka. Kata para ulama sirah menunjukkan akan ada di setiap tempat dan zaman orang-orang yang memiliki hati yang masih dalam fitrah dan akhlak yang mulia, di mana mereka walaupun tidak menjadi orang yang muslim, mereka tidak suka melihat kekejaman, tidak suka melihat kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Dan dalam peristiwa Gaza kemarin kita saksikan, orang dari seluruh belahan dunia, tidak kurang dari 70 kapal-kapal kecil membawa bantuan. Mereka rela untuk ditangkap sama Israel, dihentikan, bahkan sebagian mereka dipukul dan lain sebagainya, karena mereka tidak terima ada manusia yang disiksa, dibunuh, dihancurkan tempat tinggalnya, diusir dari negerinya. Kezaliman yang mereka alami membangkitkan jiwa-jiwa dari orang yang memiliki akhlak yang mulia dan juga hati nurani dan juga jiwa yang masih dalam keadaan fitrah walaupun mereka tidak muslim. Di semua tempat dan zaman, kata para ulama sirah, pelajaran dari kisah munculnya 5 pemuda kemudian berani menentang Abu Jahal. Hentikan pengepungan ini, hentikan pembaikotan ini kepada Bani Hashim. Engkau telah membunuh banyak orang, wahai Abu Jahal. Kata ulama sirah, akan tetap muncul di setiap zaman dan setiap tempat orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan hati nurani walaupun mereka tidak beriman, dalam membela kebenaran dan membela apa? Jamaah sekalian, manusia dari kekejaman dan kezaliman. Nah, karena itu Rasulullah SAW tentang kondisi orang-orang ini, wajar Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang kadang-kadang akan datang waktu di mana Allah membiarkan orang-orang fajir, bahkan orang-orang kafir, menjadi sebab yang menolong Islam dan kaum muslimin ini. Kayak sekarang di Palestina, tekanan kepada Israel luar biasa besar, bukan hanya dari orang-orang Islam, bahkan dari seluruh tempat di belahan bumi ini. Maka karena itu Nabi SAW bersabda,
Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Bisa jadi kata Nabi SAW, Allah akan menguatkan dan membela agama ini melalui tangan-tangan orang yang fajir, termasuk di dalamnya orang-orang yang kafir. Jadi sekarang bukan hanya orang yang beriman, tapi Allah gunakan tangan orang yang tidak beriman, bahkan pelaku maksiat, bahkan tukang maksiat, untuk membela agamanya, menjaga kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Dan ini yang terjadi, dan kita saksikan apa yang terjadi dan dialami oleh saudara kita sekarang di Gaza. Pelajaran selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pembaikotan tidak dibolehkan sama sekali di dalam Islam untuk dilakukan kepada sesama muslim. Pembaikotan itu maksudnya kita tidak menegur, tidak menyapa, tidak mengunjungi, tidak memberikan bantuan, tidak memperdulikan, tidak memberikan salam. Ini haram hukumnya dalam Islam. Tetapi yang dibolehkan di dalam Islam di bawah pembaikotan. Kalau pembaikotan dalam bahasa Arabnya al-muqata'ah, sama sekali kita memutuskan hubungan, putus. Tidak mau salam, tidak mau berkunjung, tidak mau memberikan bantuan, tidak mau menolong, tidak mau mendoakan, semua putus. Ini nggak boleh dalam Islam. Tetapi ada hal yang dibolehkan, yaitu apa yang disebut dengan al-hajru. Al-hajru atau hajar, dihajar katanya. Kalau bahasa Indonesia dihajar, digebukin, dipukul. Tapi bahasa Arab dihajar, kita meninggalkan seseorang karena kemaksiatan, karena kebid'ahan, karena kerusakan dari sisi agama yang dilakukan oleh orang ini, dan kita tidak bisa memperbaikinya. Sudah dinasihati tidak bergeming, sudah berusaha untuk dihentikan, dia tidak bisa. Maka orang seperti ini, anjuran di dalam agama kita hajar, kita tinggalkan, tidak kita urus untuk beberapa waktu, bukan selamanya, beberapa waktu, sampai dia kembali kepada kondisinya. Untuk kondisi normal, kepada putra kita, kalau kita tidak didengar ucapan, kadang kita marah sebagai manusia, kita nggak mau memukul, kita diamkan anak kita, ini namanya hajar. Jadi hajar itu tingkatannya dari mulai mendiamkan, tidak mengajak bicara, dan tidak menyalami orang. Batas maksimalnya kapan tuh? Boleh kalau ada hal yang benar-benar vital. Istri kita sudah nasihati, saya ini sudah ngaji, Mbok kamu pakai jilbab. Jilbab itu wajib bagi muslimah, bukan untuk hajatan saja. Kita sudah tahu dalil, suami akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan anaknya. Kita mengatakan hal itu kepada istri, kalau kamu sayang dengan saya dan kamu anggap saya suami, pakai jilbab. Kalau enggak, sama saja engkau menghancurkan dan melemparkan saya ke api neraka. Karena setiap langkahmu tidak memakai jilbab, Allah akan menulis dosa bagi saya sebagai pemimpin rumah tangga. Ternyata istri kita tidak mendengar. Di dalam agama boleh kita tidak menegurnya 3 hari. 3 hari, Pak. Jangan lebih ya. 3 hari. Bagi orang yang beriman yang normal saja, yang kerusakannya bukan hal yang fatal, yang menghancurkan agama, itu 3 hari batas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, tidak menegur, menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Batas 3 hari. Setelah 3 hari, antum berdoa sama Allah. Sapa, salam, doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Karena terkadang hajar ini dia seperti obat. Bapak-bapak kalau minum obat gimana? Kalau obat itu ngefek, kita bersyukur sama Allah. Kalau obat itu nggak ngefek, apa kata dokter? Hentikan Pak, daripada ginjalnya hancur. Sudah 3 hari kita cuekin, istri kita tambah cuek. Apa yang terjadi? Tambah seminggu, bubar rumah tangga Pak. Nggak benar. Itu jadi obat. Obat itu kalau mempan, alhamdulillah. Kalau enggak, sudah hentikan. Kita masih punya senjata, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membukakan hati keluarga kita, istri kita, anak kita, yang ibu-ibu, suaminya, anaknya. Allah kalau mau hanya dengan sekejap membolak-balikan hati manusia. Kita berdoa kepada Allah. Nah ini, jadi secara umum jamaah sekalian, kita
seandainya ada penyebab kita tidak menegur seorang muslim, batas maksimalnya hanya 3 hari. Kemudian kata Nabi SAW, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. 2 orang di antara mereka bertemu, ini berpaling dari yang satu, yang ini juga berpaling dari yang satu tadi. Dan Nabi mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, cara kita menghentikan hajar cukup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salam? Anda mau tanya tuh. Kenapa dengan salam saja kita berarti sudah menghentikan perang dingin dengan saudara kita, sudah menghentikan hajar, sudah menghentikan sikap cuek dan tidak menegur saudara kita, hanya dengan salam. Kata Nabi, dan orang yang terbaik di antara mereka berdua yang tidak saling bertegur siapa? Yang pertama kali mengucapkan salam. Kenapa salam? Karena salam adalah doa, Pak Sofyan. Salam adalah doa. Apa isi salam, Bapak-bapak sekalian? Mendoakan 3 hal. Mendoakan keselamatan, kedamaian. 1, Assalamualaikum. Artinya mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan atas kalian. Kalau orang mendoakan kita semua dan penjenengan semua keselamatan, berarti orang ini baik apa enggak? Baik, walaupun dia udah nggak negur, tapi dia nggak ngomong gitu ya. Tapi kalau sudah doakan berarti baik. Kesejahteraan, keselamatan bagi kalian, baik dia. Yang kedua lebih hebat lagi, warahmatuhu, dan semoga Allah kali engkau mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ya Allah, orang kalau doakan kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah, berarti sudah luar biasa baiknya tuh. Yang terakhir yang paling hebat, wabarakatuh, dan semoga Allah memberikan barokahnya kepada kalian. Apa itu barokah? Barokah itu semua kebaikan yang kita rasa di dunia dan akhirat disebut barokah. Dia mendoakan kita keberkahan, mendoakan kita rahmat, dan mendoakan kepada kita apa tadi? Keselamatan. Maka apabila orang mendoakan kepada kita 3 hal, berarti dia sudah lebih dari cukup untuk menghentikan sikap diamnya dengan kita. Karena itu Nabi mengatakan yang terbaik di antara mereka yang memulai dengan mengucapkan salam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berbuat baik kepada kita, di mana Nabi selalu mengingat kebaikan-kebaikan pemuda-pemuda tadi yang sudah berusaha untuk membela beliau, menghentikan pembaikotan kepada beliau, keluarganya dan pengikutnya para sahabat di kota Makkah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di antara yang berjalan di depannya dari pasukan musyrikin ada Abul Bakhtari bin Hisham, salah satu dari 5 orang yang dengan begitu kuat membela keluarga Bani Hashim dan membela Rasulullah dan kaum muslimin di hadapan Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW berkata kepada 300 berapa belas sahabatnya di perang Badar, beliau mengatakan, "Faman laqiya minkum Abul Bakhtari ibni Hisham fala yaqtulhu." Siapapun yang nanti bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisham, tolong jangan kalian bunuh dia, biarkan dia selamat, kata Nabi. Dan ternyata Allah menangkan kaum muslimin. Menang kaum muslimin dalam perang Badar. Di antara tawanan kaum muslimin itu Abul Bakhtari. Beliau ditawan oleh seorang sahabat bernama Mujazar ibnu Ziyad. Mujazar ibnu Ziyad yang menawannya kemudian melepas ikatannya dan mengatakan, Abul Bakhtari, silahkan engkau pulang ke kota Makkah. Nabi menyuruh kami untuk membebaskanmu dan tidak menyakitimu. Silahkan kamu bebas, karena dulu engkau pernah membantu Nabi SAW. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Abul Bakhtari mengatakan, la wa sadiqi wa zamili. Enggak. Itu yang kalian ikat satu lagi itu sahabat dekatku. Aku tumbuh besar dengan dia di kota Makkah. Dari kecil kami bersama. Nama sahabatnya Junadah bin Malihah. Lepas Junadah bin Malihah, baru aku mau pulang ke kota Makkah. Aku tidak akan pulang kalau seandainya Junadah bin Malihah sahabatku tidak kalian lepas.
Kata sahabat, enggak, Nabi menyuruh kami cuma melepaskanmu karena engkau punya jasa buat Nabi. Kata dia, tidak. Para sahabat datang kepada Nabi. Gimana Nabi? Ya sudah, kalau dia tidak mau, karena sahabatnya harus waktu itu dalam kondisi akhir perang, belum tawanan. Maka kalau dia nggak mau, ya sudah, bunuh sahabatnya. Kalau dia tidak mau, ya terserah kalian mau lakukan apa, karena aku sudah memberikan jaminan keamanan kepada dia. Kemudian untuk tokoh yang lain, ternyata masuk Islam. Di antaranya Hisham bin Amr, orang yang kedua yang berusaha membela Nabi untuk menghentikan pemboikotan di kota Mekah. Dia masuk Islam waktu Fathu Mekah. Di perang Hunain, Nabi mendapatkan rampasan perang lebih dari 15.000 kambing dan onta. 15.000. Maka Nabi SAW melihat Hisham. Hisham, sini. Kata Nabi, Hisham, engkau mau kambing dan onta? Kata Hisham, mau ya Rasulullah. Ambil onta 100, kambing 100. Antum tahu harga onta? Seperti mobil satu. Dikasih 100 mobil sama Nabi. Dikasih 100 kambing sama Nabi. Ambil. Balas jasanya Nabi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada Nabi. Untuk orang yang ketiga bernama Al-Mut'im ibnu Adi. Orang ini meninggal dunia 7 bulan sebelum meletusnya perang Badar. Meninggal 7 bulan sebelum meletusnya perang Badar. Begitu Nabi melihat tawanan perang Quraisy 70 orang berjalan, Nabi kemudian menerawang sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya. Dalam hadis Bukhari, beliau bersabda, "Lau kana Mut'im ibnu Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'il nadna, la taraktuhum lahu." Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, dan Mut'im bin Adi datang kepada aku sekarang, dan dia mengatakan, Muhammad lepas 70 tawanan Quraisy, lepas, aku yang meminta kepadamu. Kata Rasulullah, aku akan melepaskan mereka tawanan perang Quraisy untuk sebagai pembalasan kebaikan, balasan kebaikan untuk Mut'im bin Adi. Karena Mut'im bin Adi dua kali melakukan kebaikan. Nah, pertama kali membela Nabi untuk keluar dari pemboikotan, yang kedua melindungi Nabi sepulangnya dari kota Taif untuk bisa masuk ke kota Makkah. Mengingat dua kebaikan ini, Nabi mengatakan, seandainya dia masih hidup, Al-Mut'im bin Adi, dia minta aku melepaskan 70 tawanan, aku lepaskan sebagai balas budiku kepada dia. Karenanya jamaah sekalian, ada 3 cara untuk kita membalas kebaikan orang di dalam Islam. Ada 3 cara untuk cara kita membalas kebaikan orang di dalam Islam. Ini sebagai penutup, udah capek. Ada 3 cara kita membalas kebaikan seorang muslim atau seseorang yang berbuat kebaikan, terutama seorang muslim. Yang pertama, membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa. Apabila kebaikannya itu berupa harta, kita balas dengan harta. Apabila itu kebaikannya benda, kita balas dengan benda. Apabila itu tenaga, kita balas dengan tenaga. Apabila itu pikiran, nasihat, maka kita balas dengan pikiran dan nasihat. Balasan yang serupa, yang setimpal, yang semisal. Ini cara kita membalas yang pertama. Bagaimana Ustaz kalau itu orangnya kaya, lebih kaya daripada kita? Dia pernah membantu kita waktu saat kita membutuhkan, tiba-tiba dia datang. Kita butuh misalnya uang hanya 500.000, karena dia kaya datang bawa untuk kita 2.500.000. Gak mesti sama bendanya jemaah sekalian. Gak mesti uang 2 juta juga kita kasih ke dia, karena dia jutawan. Di tabungannya ada miliaran. 2 juta gak ada apa-apanya buat dia. Kita besar, dia kecil. Maka caranya kita tetap membalasnya dengan benda. Bawakan ubi, puhung, singkong. Dia gak pernah makan ubi, puhung. Begitu kita bawakan, apa reaksinya? Wah Pak, jazakallah khair. Sudah 10 tahun saya mikir-mikir biar makan ubi, singkong. Sekarang saya mendapat, Masya Allah. Dia senang. Ini gak apa. Karena ukuran
Sesuatu itu berbeda-beda kebahagiaannya. Bisa jadi ukuran uang itu kecil buat dia, buat kita besar. Tapi mungkin sesuatu yang remeh menurut kita di dia bagus. Maka itu caranya benda dengan benda. Walaupun tidak persis harganya. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah sekalian, cara kita membalas kebaikan orang dari kebaikan yang setimpal, baik itu benda dengan benda, tenaga dengan tenaga, pikiran dengan pikiran atau nasihat. Yang kedua, cara membalasnya apabila kita tidak memiliki sesuatu yang setimpal untuk kita membalas kebaikannya, paling tidak kita membalasnya dengan mendoakan orang tersebut. Dan doa yang paling ringan tapi berat di sisi Allah, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, cukup kita dengan mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau dia perempuan, K-nya jadi ki, jazakillahu khairan. Kalau banyak, jazak, K-nya jadi kum, jazakumullahu khairan. Kalau perempuan, boleh pakai kum juga. Tapi kalau orang yang ngerti bahasa Arab, mengganti dengan kunna, jazakunnallahu khairan. Kalimat ini jangan diremehkan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Siapa yang berkata untuk saudaranya dan mendoakan setelah dia mendapatkan kebaikan, dia mendoakan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, dia telah membalas dengan balasan yang besar, karena tidak ada balasan yang lebih besar daripada balasan Allah. Jangan remehkan. Karena itu setiap kita mendapatkan kebaikan apapun dari orang, kita katakan jazakallahu khair, jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, jazakunnallahu khairan, dan seterusnya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, cara kita membalas kebaikan orang dengan memuji, menyanjung, menyebut kebaikannya di hadapan manusia, bukan di hadapannya. Kalau di hadapannya ini cari muka. Kita sebut kebaikan orang yang pernah membantu kita, menolong kita, berbuat kebaikan di hadapan orang lain, tidak di hadapannya. Masya Allah, dulu jazahullahu khairan, semoga Allah membalas. Pak Mono pernah membantu ana begini. Pak Mono nggak ada di hadapan ana. Maka ini cara kita membalas. Hal ini sesuai dengan hadis. Kita tutup dengan pembacaan hadis ini. Apa yang kami sampaikan ini 3 cara kita membalas kebaikan orang. Yang pertama, membalasnya dengan kebaikan serupa atau setimpal. Kalau benda dengan benda, barang dengan barang, uang mungkin dengan uang, atau tenaga dengan tenaga, pikiran dengan pikiran, nasihat dengan nasihat. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, hartanya, semoga Allah menjaganya, memberkahinya. Kemudian yang ketiga, menyanjung kebaikannya di hadapan manusia yang bukan di hadapan dirinya. Hal ini disebutkan dalam 2 hadis, jamaah sekalian. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Abu Daud, An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas kebaikannya dengan kebaikan setimpal, kata Nabi. "Wa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu." Kalau kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya dengan balasan yang serupa atau setimpal, doakan dia dengan kebaikan. Hatta tarau annakum tukafi'u, sampai kalian benar-benar telah melihat kalian telah membalas kebaikannya dengan banyak berdoa untuk orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Jadi yang kedua, doa. Di hadis yang lain, hadis yang kedua, Nabi SAW mirip, beliau mengatakan, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu." Apabila ada orang yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya, maksudnya dengan kebaikan setimpal. Fa illam yujzi'hu falyuthni alaihi. Kalau dia tidak bisa membalasnya dengan kebalasan setimpal, kata Nabi, puji, sanjung, sebut kebaikannya di hadapan manusia, kata Nabi. Idza athna alaihi faqad syakarahu. Apabila dia menyebut dan menyanjung kebaikannya di hadapan orang, berarti dia telah membalas kebaikannya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Apabila dia menyembunyikan, tidak menceritakan kebaikannya kepada orang lain, dia telah menutup kebaikan orang tersebut dan melupakannya. Dan kita tahu jamaah sekalian, cara kita bersyukur kepada Allah apabila nikmat itu datang dari seseorang, cara kita bersyukur dulu kepada orang itu, baru kita bersyukur kepada Allah.
Karena itu dalam hadis ya Rasulullah SAW menyebutkan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih dan bersyukur kepada sesama manusia. Jadi apabila kita dapat kebaikan, kenikmatan dari seseorang, kita bersyukur, berterima kasih dulu kepada orang tersebut, baru setelah itu kita bersyukur kepada Allah. Karena cara kita bersyukur kepada Allah, kalau nikmat itu melalui perantara orang, kita berterima kasih dulu kepada orang tersebut, karena setelah itu kita bisa bersyukur pada Allah. Ada kaidah para ulama mengatakan man yashkur 'alal qalil yashkur 'alal katsir wa man lam yashkur 'alal qalil la yashkur 'alal katsir. Orang yang bisa berterima kasih karena kebaikan yang kecil, dia akan berterima kasih dengan kebaikan yang besar. Dan barang siapa yang tidak bisa berterima kasih dengan kebaikan yang kecil, dia tidak akan berterima kasih dengan kebaikan yang besar. Ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan bahas di pertemuan insya Allah yang akan datang. Kami tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.